Boyan juga tetap semangat, kamu orang baik, insya Allah karirnya juga tetap baik. Amin, amin. Dapat jodoh yang baik juga. Amin, Pak Haji juga ya Pak Haji. Iya, sama-sama. Pak Haji makasih banyak sekali lagi Pak Haji ya, maaf saya belum bisa kebagian Pak Haji nih. Udah gak ada siapa-siapa ya, kita doain aja aku sehat terus. Karena nih kalau aku rubuh udah kewajiban kan yang ada tante. Kan nanti sekarang jadi orang tuanya. Lihat semua ya. Iya. Kembali lagi di Bicara Dari Hati, Sarah Wijayanto. Hari ini kayaknya rasanya cerah sekali ya. Aku kenapa happy gitu. Aku senang banget bisa kedatangan seorang penyanyi yang multi talenta. Wow. Auranya juga aur-auran. Hari ini pakai baju putih lagi. Wow. Kita sambut Boyan. Halo Kak Sarah. Ya Allah. Apa kabar? Makin bersinar saja. Kamu juga. Iya. Cantik loh dia. Iya, hari ini aku tuh konsepnya aku kan si manis. Iya. Oh, si manis. Walaupun agak pahit. Ini ya, apa ya? Si manis Jembatan Ancol. Jembatan Poncol. Oh, Poncol. Iya. Rumah itu dong deket rumah nenek gue dulu. Saya suka belanja dulu di Poncol. Oh iya. Dulu gue nolong di kali di situ. Iya, di Gang Poncol. Tahu gak ada Gang Poncol? Belum tahu. Nah, kan tahu kan? Gak tahu, itu pas Poncol pernah. Boyan lagi sibuk apa sih? Aku ya sibuk mikirin hidup aja. Kenapa emang hidupnya? Ya penuh warna. Penuh warna emang. Iya. Tapi emang harus kayak gitu ya. Kalau misalnya kita hidup biasa-biasa aja, nggak ketemu warna-warna, jadinya nggak belajar. Iya, monoton ya kan. Karena kehidupan itu kan harus ya udah kita jalanin aja apapun yang terjadi buat pelajaran aja. Tapi sebenarnya Boyan itu kan orang kalau ngeliat kamu selalu happy, kayak ketawa gitu. Kamu sebenarnya ini nggak sih? Sensitif gak sih orangnya? Sebenarnya aku agak sensitif ya. Jangan banget. Banget, cuman aku tuh nggak yang aku unjukin ke orang-orang. Jadi kayak misalnya ada kecewa apa aku nggak mau kayak vibes aku yang good, nggak moodnya nggak bagus diunjukin ke orang-orang enggak. Karena energi kita kan jadi kayak kalau kita kesel ke orang lain juga ngeliatnya nggak enak ya gitu. Ya udah maksudnya. Kalau misalnya kita lagi sedih, kecewa, udah ntar di rumah aja gitu. Terus di kamar sendiri. Oh sendiri? Iya aku gitu, kamar sendiri terus udah nonton film, terus lihat-lihat sosmed, terus lihat-lihat TikTok kayak gitu-gitu. Udah tuh kayak hiburan aku. Jadi sendiri aja? Iya udah, aku gak mau kayak orang lain tuh ngerasain yang aku rasain sedih gitu. Gak mau, aku gak mau. Tapi punya ini gak sih, ada sahabat gitu yang selalu apa ya, kayak kalau aku tuh ada sahabat namanya Lisa. Kita hampir setiap hari kita video call. Oh setiap hari? Kayak update, kadang-kadang gak jelas. Lagi sikat gigi, bersihin muka gitu. Terus gitu. Kamu ada gak temen sharing? Anwar sih, Anwar. Oh Anwar. Tapi gak yang kayak sharing banget. Tapi kita tuh gak pernah kayak ngeluhin masalah kita. Cuman gini, lu kenapa lu aneh deh. Kayaknya lu lagi ini ya. Ya kok lu tahu sih gitu, kayak nebak-nebakan gitu. Mood kita berdua. Kok si Anwar tahu, terus Anwar juga tahu kalau aku lagi nggak baik-baik aja gitu. Berasa kali. Makanya mungkin udah kayak kita sama-sama kayak apa sih? Ya namanya dulu berjuang bareng-bareng dari nol gitu kan, emang dari nol semua kan. Jadi kayak kita pernah kerja bareng segala macam, terus sampai sekarang sahabatan. Jadi kita udah tahu tuh sisi baik, sisi buruknya berdua gitu. Berasa jadi kayak kenapa sih lu? Iya, sama lagi ya. Terus raut muka kita sama mata tuh nggak bohong. Lu kenapa lu jangan bohong lu gitu. Walaupun kita pandai untuk menyembunyikan, tapi sebenarnya muka tuh nggak bisa bohong. Nggak bisa. Mata sih yang bisa kontrol. Mata. Terus kontrol. Kamu masih ini nggak sih nyanyi? Masih nyanyi. Kadang ada job MC. Lebih banyak sih ngelawak ya sekarang. Memang iya. Tunggu, itu kan awalnya nyanyi nih, muter-muter. Terus pas sampai tahu diri kamu lucu, itu kapan? Berapa lama setelah kamu nyanyi itu? Justru saya juga nggak tahu kalau saya ini lucu. Bener, aku nggak tahu kalau aku lucu. Dulu aku zaman manggung ke panggung, kok kalau orang artis-artis biduan pada seks-seks, cakep-cakep di sawernya gitu. Kok giliran aku pada ketawa, aku keluar. Kenapa sih lu pada ketawa? Kak Boy, lu mah kayaknya nggak pantas jadi biduan, lu jadi pelawak. Muka lu lucu keluar. Lah saya diem aja diketawain gitu. Kenapa sih gitu. Muka lu hidup katanya gitu.
Itu umur berapa sih? Itu waktu SMP. Oh SMP udah nyanyi? Oh Iya, SMP udah nyanyi? Udah. Makanya muka lu hidup, muka gue hidup, emang muka gue mati gitu. Muka hidup. Jadi kayak pasti banyak gerak-gerakan muka aku kali mimik wajahnya ya. Nah akhirnya waktu itu sempat punya lagu promo, malah promonya ke acara lawak dulu di Facebooker. Nah pas itu dapat jobnya lawak terus saya. Oh ya emang Sampai rezekinya di Iya. situ ya. Iya, makanya kita nggak tahu ya, kita pengennya apa, tiba-tiba ntar jadinya apa. Tapi kan kalau kayak gitu juga mungkin emang kamunya bakat juga ya. Iya Bener aku nggak sih? demen bercanda aja. Cuman kan kayak tadi kita ngobrol, terus kalau misalnya lagi capek gitu, kan kalau misalnya seorang komedian itu pada saat di panggung, temen yang ngelempar apa kan itu harus cepet kan. Iya, Nah iya. itu penyesuaiannya gimana? Itu susah loh. Iya itu TikTok, makanya alhamdulillah gitu kayak Tuhan ngasih aku skill ya gitu kayak Apa? skill berkomedi gitu. Iya. Dan aku tuh untuk alhamdulillah cepet gitu beradaptasi sama orang baru gitu. Dan kalau misalnya kalau mau ngelawak ya, kita gini ya boleh nggak gitu? Aku nanya dulu, permisi dulu gitu. Dulu awal-awal ya. Iya. Nah sekarang ya ketemu langsung itu on the spot aja. Terus orang-orang nggak tahu kenapa alhamdulillah pada terima aja gitu kayak sama aku. Walaupun aku kadang-kadang nyebelin ya. Tapi emang iya berarti emang udah bakatnya aja gitu ya. Iya, Terus pembawaannya kali ya. Pembawaannya kayak udah komedi kali ya. mungkin. Jadi orang kayak ngeliatnya, oh udah gampang di tiktokannya. Terus kamu lebih nyaman ngelawak atau nyanyi? Aku nyaman dua-duanya sih. Ya itu emang part of you ya. Iya part of itu. Karena dua-duanya menghasilkan kan. Oh begitu, tapi berarti kamu bisa dibilang seniman ya? Iya alhamdulillah. Iya kan? Kemarin alhamdulillah saya dapat penghargaan. Komedi favorit. Oh iya. Iya sama Selamat ya. Terima kasih Kak. Sama ini apa? Yang terbuli gitu. Ah kok terbuli? Iya. Terbuli Iya, gimana maksudnya? Jadi kayak keset gitu, komedi perempuan keset kalau diceng-cengin gitu terbaik. Makanya kalau cengin nggak apa-apa jangan marah. Kalau misalnya punya kekurangan kita anggap jadi kelebihan aja. Iya sih tapi Ya bener. kan? Kalau misalnya kita bisa bikin kekurangan kita jadi suatu kelebihan itu artinya kita sudah berdamai sama apa yang terjadi. Bener. Bener. Dan kan itu kekurangan kita nggak merugikan orang lain. Betul. Ya justru kita akan memberikan yang terbaik dan yang untuk hiburan orang lain. Seperti itu. Luar biasa. Makanya jangan downgrade. Jangan Down apa ya? downgrade Dono kali, kayak dono. mana kali. Apapun yang diomongin orang, kata negatif jangan langsung dimasukin ke hati gitu ya. Jangan baper lah udah ya. Jangan baper ya. Kecuali dia udah menginjak-injak harga diri kita. Oh itu tidak boleh ya. Tapi jangan sedih, sekarang ada undang-undang. Ada undang-undang. Ya kan? Ya sekarang kan ada hukumnya ya. Nah gitu kan ada. Kan jangan sembarangan kan ada. Iya nggak boleh. Kan negara kita ada hukum ya kan. Makanya jangan sembarangan. Yang sembarangan. Buang sampah juga nggak boleh sembarangan. Iya benar. Ya kan apalagi berucap sembarangan. Aku mau dong denger nyanyi dikit boleh gak? Aku. Iya coba. Ada singlenya gak sih? Aku ada. Oh coba dong. Aku Cinta Moak. Ada No Editan. Kayaknya aku No Editan aja deh. Iya No Editan coba. Soalnya relate gitu ya. Apa? Aku Cinta Moak soalnya relate sama kehidupan. Gak apa-apa yang relate aja. Ini aja. Aku dulu punya lagu pop. Tapi nggak naik sih. Ini aku naikin lagi di sini. Iya boleh. Apa judulnya? Takut kehilangan. Takut kehilangan. Iya. Gimana lagunya? Gini. Ku tak bisa lama-lama ku sendiri tanpa cinta. Datanglah segera. Ku tak ingin kesepian. Aku takut kehilangan cintamu milikku. Nah gitu dulu lagunya. Tahun berapa ini? Tahun 2011 kayaknya nih. Oh tahun 2011. Itu masih aku culun lah gitu. Kalau Ku Sendiri Tanpa Cinta itu apa? Sendiri Tanpa Cinta itu relate kehidupan. Oh relate kehidupan. Ya lagi gak ada cintanya. Emang gak ada? Kemana Nggak ada. cintanya itu? Kan udah empas. Belum lama kan udah empas Kak. Iya juga ya. Iya kehidupan. Aku tadi gak mau gitu tapi gak tahu kenyataannya gini kan. Cuman kamu bisa melalui itu akhirnya gimana? Maksudnya apa yang kamu lakukan gitu? Itu kan suatu apa ya? Ya perjalanan hidup kita kan udah nyoba sebaik mungkin gitu, tapi terjadi. Nah itu kemarin berapa lama kamu akhirnya bisa? Ya udah deh gitu. Ya udah nggak lama sih, cuman berapa bulan gitu. Karena kan hidup ini yang kita cari kan bahagia ya. Kalau kita nyari bahagia dari orang lain kan
nggak mungkin kita ngarepin dari orang lain ya. Karena yang bisa ngebahagiain kita ya diri kita sendiri gitu. Kamu baru belajar kemarin berarti ya? Iya, kayak oh ternyata yang kita harapin ternyata nggak sesuai, nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Makanya kita ya udahlah. Sebenarnya tuh kalau hidup jalannya ngalir-ngalir aja lah. Nggak usah banyak berharap. Mending berharap sama Tuhan bener ya daripada sama manusia. Kadang sama manusia suka ngecewain kan. Iya. Tapi emang karena kita belajar kali ya, kita perempuan. Iya. Intinya tuh karena mungkin kamu perempuan mandiri, kamu bisa cari uang sendiri, kamu punya bakat yang banyak. Iya. Sebenarnya cuma pengen disayang aja, bener gak? Betul, iya. Titik. Titik terus ya udah kita kalau kita capek ya udah deh ya ngertiin aja gitu. Jangan kita capek dilawannya sama emosi lagi gitu. Aduh, kita udah malas drama karena hidup kita kan kerjaannya drama, ya kan? Masa di depan kenyataan drama juga capek kan? Ya udah akhirnya adalah kayaknya nggak bisa bahagia deh nih kalau kayak gini gitu. Tapi dari terakhir kemarin tuh belajar sekali ya. Belajar banget. Tapi kamu masih inget nggak cinta pertama kamu umur berapa waktu dulu? Waktu itu saya Cinta monyet ya mungkin ya. monyetnya monyet mana tuh? Monyet Dufan. Astagfirullahaladzim. Kan kalau kayak aku dulu, aku ingat aku pertama kali naksir, aku bilangnya cinta pertamaku itu aku SMP dulu. Ada. Saya juga ada tuh. Pas mau lulus SMP. Kan iya Ini bener. pasti gitu ya. Lagi pertama kali lagi Naksir iya. naksir cowok ya. Lagi pada puber tuh ya, puber pertama ya. Gitu. Ingat tapi. Ingat, ada yang lucu. Kamu ini gak sih termasuk ini gak sih orangnya yang kalau misalnya lagi naksir gitu, kamu mau melakukan apapun bucin gitu. Bucin Iya. lucu. Oh bucin ya? Iya, kan namanya juga saya bucin gitu kan. Kayak begitu-gitu kadang jadi iya. Sama dong. Tas Iya. dulu. Iya kadang jadi kayak kagak dipakai logikanya ya. Enggak. Iya Jadi kalau misalnya kita Dipikir dia sayang udah banget sama nih, kita, iya. ya, kita udah sayang banget nih, wah apapun gue kasih gitu. Iya, yang penting lu bahaya sayang sama kita ya. Cuman tapi aja. akhirnya kita mau melakukan apapun cuman karena takut kehilangan. Iya. Bener ya? Benar. Ya udah yang penting kita mah yang penting disayang ya, bahaya sama kita, Iya, terus sama-sama simple. berjuang dari nol bareng-bareng gitu. bareng-bareng. Kayak gitu. Iya, cuman Tapi mungkin kemarin itu kayak akhirnya dipaksa untuk belajar kayaknya, bener gak? bener dipaksa untuk belajar tapi akhirnya aku ya udah nggak lulus ya. Nggak apa-apa, itu proses perjalanan hidup. Iya, makanya. Tapi ini kita ngomongin heartbreak, anjay, heartbreak, sakit hati ya. Oh iya, break bukannya berhenti ya. Break hati berhenti ya. Heartbreak namanya breakdown. Masih inget nggak kalau misalnya kita disakitin sama cowok gitu dulu waktu zaman remaja, inget nggak? Pernah nggak? Aku Atau ya? Aku tipe dari dulu kalau misalnya emang dia nyakitin gitu, ya aku lihat dulu nih sekali, 2 kali, 3, oh udah nggak bisa toleran nih, aku langsung cut off. Terus udah aku matiin aja perasaan, kayak gitu. Aku nggak mau sakit hati lama-lama kan, ya itu juga ngantem badan kita nanti kan. Jadi kayak kesehatan nggak bagus ya kan, terus kayak vibes kita, mood kita nanti ke orang lain juga nggak enak kan. Iya Kayak lagi. gitu, bener kayak udahlah sekarang mah jalanin hidup yang baik-baik aja gitu ya. Dia baik sama kita, ya udah kita welcome. Kalau misalnya dia nggak baik sama kita nggak usah dibalas tapi cut off aja. Wow, tapi Nggak mau ribet. tapi Boyan ini juga dari tadi dia bilang sekali 2 kali berarti tetap mengupayakan dulu ya, Iya, diusahakan dulu iya. ya. Wow. Ya gitu dulu kan karena Tuhan aja kasih kesempatan gitu Iya, ya. iya, iya. Pasti kita manusia nggak ngasih kesempatan. Iya lagi. Tapi kalau misalnya aku lagi inget-inget aku jadinya ya, kamu cerita, inget aku dulu. Kalau misalnya aku nggak melalui sakit hati itu, aku juga nggak akan belajar. Bener. Bodoh Bener. sekali. Bener, itu yang bikin kita jadi pinter akhirnya. Kita jadi tahu nggak semua orang itu ya kita anggap semua baik semuanya. Ternyata ada emang di dunia ini yin and yang ya. Niatnya udah dari awal kurang. Iya. Ternyata. Dia pikir kan kita niat mah kita nyari niat sama-sama baik ya. Tapi padahal. kan hati orang nggak bisa dibaca ya kan. Jadi makanya udahlah. Ya seenggaknya kita udah coba, udah berusaha ngasih yang terbaik.
gitu ya udah kalau emangnya dia nggak ngasih kita yang terbaik Ya ya nggak apa-apa, udah. berarti bukan untuk kita. Benar, bukan yang tepat buat kita. Nah, ini ada lagu Cinta Lowbat. Ah, kayak mana itu Cinta Lowbat? Cintamu lobet, sayangmu lobet, batang hidungmu tidak terlihat. Tuh relate, kan ya jangan. Lagu tuh kadang-kadang kayak doa ya. Iya loh, nggak bener. Itu kan tidak terlihat, hilang ya kan. Terus cintamu itu hoak, sayangmu itu hoak. Kini kau, ya kan gitu, udah lah kan hoak. Iya loh, tapi kemarin siapa yang ngomong sama aku ya? Iya. Kan aku juga suka nulis kan, nulis lirik lagu. Apa namanya, itu ada yang ngomong ucapan adalah doa. Iya karena dinyanyiin terus-terusan kan kayak ucapan terus gitu kan. Terus udah gitu lagunya kan waktu viral. Iya lagi. Viral sih seru ya, tapi Tapi nggak apa mungkin. tapi rata-rata kebanyakan gitu tuh. Tapi mungkin ini sekarang viral lagi karena banyak yang relate. Iya relate. Banyak banget yang relate. Makanya pas Kayak banget waktu sama itu kehidupan nyata. si Ayu Ting Ting kan juga jadi doa akhirnya. Iya yang alamat palsu ya. Enggak sih itu yang Bilkis. Oh iya Yang di sayang sini. iya. Iya. Akhirnya banyak yang sayang sama Bilkis. Makanya yang baik-baik aja deh kayak Takuma liriknya deh ya. Iya coba bikin lagu lagi. Kamu harus rilis lagu nanti di tahun 2027 yang liriknya bagus. Iya apa ya? Iya dong. Penuh kasih sayang, ketulusan, Cinta kejujuran. Cintai aku apa adanya. Iya. Ntar apa adanya apa di. Kan ada apa adanya bukan Iya, apa adanya. Iya, nggak apa adanya sekarang adanya kan orang adanya harta, jangan dah kita. Cinta itu aku. Cintai aku. Enggak jangan cintai aku, cinta itu aku. Kamu adalah sumber cinta. Sumber cinta kalau sumber waras rumah sakit. Rumah sakit gerak. Iya juga. Sumber cinta. Iya, sumber cinta itu adalah kita. Iya, kita berdua Perempuan-perempuan ini. perempuan hebat. Perempuan-perempuan. Belum ada lagu judul perempuan hebat ya. Ya kan? Belum ada ya. Kita bikin. Apa kita duet? Duet aja dah, bener ke. Boleh ya? Ya. Oke deh. Nanti Bener ya? video klipnya aku pakai baju ala Annabelle. Boleh. Aku pakai jadi Kunti boleh gak? Iya kita kasih ya. Lucu kali ya. Ya kan. Sumber apa gitu judul lagunya ya? Sumber Kehidupan. boleh. Sumber kehidupan tapi kita Sumber dong mata air. tapi kita jadi ini dong. Kalau Melanie dulu kan Melanie Ricardo dua marmut. Kita apa ya? Dua marmut kemarin kan serem-serem ya. Dua Kunti. Nah, dua apa ya? Coba kalau jadi Kunti ketawanya gimana? Dua mistik tapi mistiknya misnya kan cewek Miss. Oh, Miss. Tik cantik. Nah, mistik kan iya, ya kan boleh. dua wanita Dua cantik mistik. iya. Dua mistik. Mistik, Iya. ya bener. Video klipnya lucu ya. Di mana? Nanti bikin ada pohon Karet beringin. Tengsin. Pondok Rangon aja dia. Hubungan banget ya. Nanti dia suruh jadi modelnya. Iya. Boleh. Ntar aku bikinin ya. Dua mistis ya. Iya. Tapi tiknya cantik. Iya, dua mistik. Iya. Ih seru tuh. Mau ngelawan, ya malu nih. Pakai kepleset lagi tetap komedi. Itu zaman sekolah. Iya, zaman sekolah dulu. Oh, jadi dari dulu udah kayak gitu. Aku tuh kalau kan Capricorn gitu ya, kalau udah orang baik sama kita bakalan lebih baik lagi sama tuh orang care kan, lebih care. Iya, Itu makanya ya cuman jangan dikecewain aja. Cut off deh. Mendingan gak kenal lewat juga gak kelihatan. Oh, ini earth sign. Dia tanah, cie. Elemennya tanah. Tanah, elemennya tanah ya. Tanah apa nih? Bukan tanah. Tanah kuburan, bukan tanah kuburan. Terus kamu sendiri pernah dibully nggak waktu di sekolah? Enggak sih, alhamdulillah. Soalnya aku orangnya kan agak bawel ya, jadi kayak agak ngelawan gitu kalau misalnya. Aduh, ya apaan lu? Gitu.
Itu ya, dan memang udah diajarin untuk supaya kamu, Kalau harus lawan, kalau harus diduluin dilawan. lawan. Kan karena kita ada hak buat ngejaga diri kita kan. Ini mama yang ngomong? Iya, mamaku Enggak. ngajarin dari dulu harus kuat sama sabar. Kalau emang ya dilawan, kalau misalnya kamu yang penting jangan duluan, jangan bikin masalah duluan. Tuh, Boyan deket sama mama? deket banget. Deket banget? Mama umur berapa sekarang? Umur mau 70 ya. Mama udah mau 70. Ini berapa bersaudara sih Boyan? 4, kakakku cowok 3. Oh kamu perempuan sendiri? Aku bontot terakhir. Oh anak terakhir. Kakakku 3 cowok semua, tapi udah gak ada, meninggal semua. Semua? Papa sama kakakku meninggal semua. Oh papa udah gak ada? Iya. Kakak? Terus kakak yang ketiga meninggal, terus kakak yang ke 1 sama kedua barengan 1 bulan berdua. Sakit apa kalau boleh tahu? Kalau Maaf ya. kakak yang pertama waktu itu kecelakaan serempet kereta. Terus yang kedua sakit jantung, 25 hari nyusul sakit jantung kakakku yang kedua, pingsan. Ini tahun berapa? 2021. Oh 2020. Iya 2021, jadi aku tinggal sendiri. Oh, pada saat itu kamu gimana? Iya itulah, kalau ingat itu mah sedih ya. Bedanya berapa tahun sama kakak-kakaknya? 10 tahun, so ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun. Makanya itu yang kayak kaget tau kalau Iya. yang tadi kita keluarga ya kan rame, tiba-tiba hilang semua. Tinggal mama satu. Dalam waktu berdekatan ya semua ya. Papa Sakit jantung. Papa jantung. Mendadak semua. Semua mendadak ya. Cuman yang satu doang waktu itu sakit demam berdarah. Yang ketiga. Kan yang kok tiba-tiba tadi kitanya rame gitu, Terus tiba-tiba nggak ada. Cuma Jadi mendadak semua. sekarang artinya semakin dekat sama mama ya. Iya. Dan aku kan, mereka kan ninggalin anak juga kan, 4. Jadi aku yang, wah pas lagi kejadian itu, aku cuma diem terus kayak, gimana nih gue ya. Abangku udah gak ada semua gitu kan. Gak ada semua nih, gimana nih. Aku sama mama cuman kayak pelukan berdua. Mak kita harus kuat ya mak. Ian kuat, mama kuat. Kita tinggal berdua nih. Jangan sampai kita tumbang berdua. Karena kita masih ada anak-anak almarhum kan. Udah mama kuat, mama sehat ya. Masalahnya kalau mama tumbang, mama gak sehat. Masih apa nih aku sendirian banget nih. Iya, gue mikirin itu, ya udahlah, udah kenyataannya gimana ya. Udah dipanggil Tuhan, kita juga nggak bisa ngomong, udah kembali sama yang punya ya kan. Berdua saling nguatin. Udah gitu, pas kakakku pertama yang meninggal itu kan dikabarin kan, terus di sosmed rame, kak ini kakaknya kakak kecelakaan segala macem. Aku nggak percaya tuh. Terus aku lihat videonya di orang DM, ada fotonya gitu kak. Lagi di tempat kejadian. Aku sama mama udah tuh kak, pas dapat kabar orang ke rumah, aku ke rumah almarhum ya. Ke rumah almarhum. Pas nyampe, toa musola bunyi kan. Innalillahi. Wah dari situ aku beneran ini. Wah langsung sama mama berdua, mak beneran mak beritanya. Iya ya Allah Dung, kenapa lu begini Dung, ninggalin kita. Terus makanya sebelum meninggal itu kakakku nelfon mamaku, mak hati-hati ya, hati-hati gitu mulu sebelum. Udah. Jadi 3 jam sebelum kejadian. Mama di mana? Nanya mama di mana? Mama hati-hati ya, hati-hati. Iya mama di rumah. Dudung yang hati-hati gitu. Ternyata dia mau pergi. Kalau yang kakak kedua mau meninggal ngomong, mak kesian mas Yeyen gitu. Karena aku manggil Yeyen kan. Tumben aku kan biasa kan berdua ribut mulu ya. Kok ditumben-tumbenin kayak, ini ngomong gitu Yeyen. Mak kesian dia Dadang sama Yeyen gitu. Karena ngeliat aku kerja kali ya, ngerasa aku harus kerja cari mungkin duit. dia lihat kayak kamu tuh ya namanya orang kerja kan pasti capek, lelah gitu. Mungkin dia khawatir sama adiknya. Terus dia bilang, mak kesian sih, tau mak gitu. Taunya aku pulang jam 6, jam 9 dia pingsan udah gak ada. Terus aku bawa ke rumah sakit. Aku cek lagi kan biar mastiin ini orang takutnya pingsan doang kan. Aku bawa ternyata udah enggak. Aku cuman berdua doang sama ponakan aku kan. Udah biru kakinya udah enggak ada berarti. Dari situ ya
sama siapa nih? Terus langsung ya gue sendirian banget nih. Terus sama nyokap kan. Nyokap dari situ tadi nggak nangis, lama-lama dia teriak, ya Allah, tulang kayak remuk semua, anak meninggal, tulang gue kayak pada patah. Katanya gitu. Terus aku cuma gue bilang, yaudah mak, kan kita tinggal berdua nih, mama kuat ya, aku nguatin mama tuh, takutnya dia drop sakit ya. Mak, mama harus kuat ya. Ian juga kuat nih kalau mama kuat. Pasalnya kalau mama gak kuat, Ian sama siapa nih, sendirian banget nih mak. Terus gitu, iya ikhlasin ya, ikhlasin kita. Sekarang, Jalan ya. sekarang kirim doa yang baik, apa namanya, pasti aku yakin kakak-kakaknya pasti bangga ngeliat kamu. Nah itu pas kemarin aku dapat penghargaan tuh, dapat penghargaan, kayak pas dapat piala, itu kayak aku ngebayangin, wah nih abang-abang gue, bapak gue pasti ngeliat ini, bangga nih. Bangga lah pasti, itu dia anak perempuan gue. Iya. Makasih ya udah mau berbagi di sini. Iya, makanya aku kayak seneng banget kalau ada orang baik gitu sama aku. Makanya tapi alhamdulillah ya Kak Sarah, aku kayak gini kehilangan sama kakakku. Ih banyak orang baik tau sama aku. Kayak ATF gitu, kayak Andre Tolan and Friend kan. Terus prediksi, abang-abang prediksi pada baik-baik. Kayak kemarin pas lagi ada masalah kemarin, mereka pada telepon aku semua, Boyan lu jangan sendiri. Boyan lu jangan ngerasa sendiri, ngomong sama kita. Aku bilang, bang, ternyata gue tumbang juga ya bang, gue ngejalanin sendiri, keren, bisa aku ngadepin sendiri gitu kan, kayak gue bisa nih gitu, udah terbiasa karena terbiasa apa sendiri dan kayak ya udahlah udah terbiasa kehilangan, ya kan udah namanya kehilangan udah berapa kali Iya. ngerasain Kamu gitu. deket banget sama Mas Andre ya? Deket Pak Jandre. Pak Jandre sama siapa Bang lagi? Bang Surya seperti aku tiap hari, boy lu sehat boy, nanyain mama lu gimana. Terus Bang Vincent, Oh Vincent juga. Bang Desta, Bang Eno, pada ya. Bang Tepi, semua Bang Kang Ferry, semua pada nanyain aku, sampai KSI semua orang anak lapor pak pada telepon, boy lu gimana boy, lu sehat kan, are you okay, kata dia. Oke bang, boy lu please jangan ngerasa sendiri boy, ada kita boy. Banyak Kalau yang ada apa-apa sayang. cerita, iya aku cuman kayak, ih ternyata banyak loh, berarti aku kehilangan keluarga apa, sahabat apa, kakak kandung. Tapi ada Ternyata ada kakak yang lain walaupun gak saudara coba gitu. kita gangguin Haji Andre yuk. Kita telepon ya. Kita bilang ini yuk, makasih. Lagi Aku juga suka bilang makasih sama mereka, bang makasih ya. Assalamualaikum, Pak Haji. Salam boy, hai boy. Pak Haji apa kabar? Boyan apa kabar juga? Sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Pak Haji. Kamu lagi di mana? Ini aku lagi syuting sama Kak Sarah Wijayanto. Halo Pak Haji. Hai Sarah. Apa kabar? Baik, insya Allah, alhamdulillah. Kamu gimana? Baik. Ini kita lagi ngomongin kamu loh. Ini bukan Pantesan tadi aku agak gatel. Astagfirullahaladzim. kupingan. Kuping. Itu mah kermian. Kuping nih. Pak Haji, Boyan mau ngomong sesuatu nih. Ngomong apa sih? Tahu nih ngomong apa nih? Pak Haji. Iya. Aduh jadi sedih nih saya. Astagfirullahaladzim, kenapa? Jangan sedih-sedih dong ah. Enggak begini nih. Ada 100 gak? Aduh boy, kalau minta 100 jangan sama gue adanya 50. 50 apa Pak Haji? 50.000. Pak Haji. Apa? Enggak, Boyan pengen ngomong. Pak Haji serius nih Pak Haji. Ini serius mau bercanda, lu mah bercanda melulu. Enggak. Karena bingung mana serius mana bercanda. Enggak nih saya udah keluar air Jordan nih. Kenapa boy? Enggak mau ngomong Pak Haji. Terima kasih banyak udah bayar sama Boyan selama ini. Masya Allah, iya karena Boyan kan orang baik. Boyan juga baik sama saya, kita sama-sama kan. Iya kemarin maksudnya pas Boyan lagi down, lagi dibawa Pak Haji ada terus buat Boyan. Terus Pak Haji selalu inget aku, ngasih kerjaan, masukin ke ATF, naikin karir Boyan lagi. Terus Alhamdulillah. Pak Haji selalu support aku. Iya sama-sama Boyan, yang bantu Boyan banyak kok, bukan cuman
aku doang ada Vincent, Desta, semua pada baik sama kamu. Karena kamu orang baik, jadi gitu dapat baik juga. Kalau kita baik pasti dibalasnya baik juga. Amin. Iya Pak Haji, makanya saya seneng banget Pak Haji. Maksudnya udah jadi abang-abangan saya. Walaupun saya nanti kayak gini. abang. Iya makanya kan bentar lagi kamu jadi abang-abang. Kenapa jadi abang-abang? Jangan-jangan saya dipanggil abang juga nih ya. Kita mau manggung lagi, kamu jangan lupa loh, catat tanggalnya. Tuh, kita mau offer. Tuh baik banget kan Pak Haji, selalu inget aku. Pasti Kak Sarah. kita mau bikin single lagi, jangan lupa. Kita masih ada single-single nanti yang lain. Kita harus banyak bikin single lagi nanti ATF ya. Bener Pak Haji, kita harus bikin single. Iya. Pak Haji. Walaupun saya sudah single sekarang. Bilang dong, Pak Haji, aku diajak juga dong Pak Haji. Kita mau bikin duo. Pak Haji, katanya Kak Sarah mau juga katanya bikinin duo. Sarah juga bagus tuh nyanyi. Iya deh, Iya. boleh kita bikin duo ya, Sarah sama Boyan ya. Iya, duo Jadi mistik. Kita main Saboy. Bukan Dua duo. mistik, misnya kan mis cewek, tiknya cantik, dua cantik berarti mistik. Oh, dua mistik. Iya, boleh. Kayak kesannya kayak mistik, padahal ternyata itu maksudnya cantik ya. Nah. Iya, mis kan cewek, mis S-nya dua, mis. Iya. Atau dua miss call gimana? Dua miss call. Jangan Dua dong. miss call, jangan berarti gak diangkat-angkat teleponnya. Iya, itu mah, jangan, Pak Haji. Bukan, Ntar nggak ada miss call OP. tuh maksudnya, missnya tuh miss kan kalian nona-nona kan miss kan. Iya. Callnya tuh telepon, jadi kita nunggu job gitu di telepon. Nunggu callingan itu. Aduh, Pak Haji makasih ya, Makasih, Pak Haji, ya. banyak. Iya Sarah, sama-sama. Boyan juga tetap semangat. Kamu orang baik, insya Allah karirnya juga tetap baik. Amin. Dapat jodoh yang baik juga. Amin, Pak Haji juga ya Pak Haji. Iya, sama-sama. Pak Haji Kita makasih saling banyak mendoakan. sekali lagi Pak Haji ya. Maaf saya belum bisa kebagian Pak Haji. Ya udah Pak Haji. Pak Haji makasih banyak ya Pak Haji. Sehat-sehat ya Pak Iya, Haji. Boyan. Sama-sama Boyan juga. Pak Haji ntar ya kita ketemu latihan ya. Oke. Ya Pak Haji, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Lucu banget, emang deket banget ya berarti Iya Pak ya. Haji, pokoknya kalau itu juga Boy, apa kabar sehat? Nanya gitu terus kayak gitu. Boy, are you okay? Makanya kayak kemarin juga dia sempat kayak sedih banget gitu pas kemarin aku yang pernikahan gagal gitu kan. Jadi kayak Boy lu gimana? Yang penting udah lu sekarang bahagia, lu sehat. Iya. Ya udahlah gitu. Tuhan tuh baik Boy, udah tenang aja. Ntar insya Allah dapet yang terbaik lagi. Amin. Pokoknya aku doain juga mudah-mudahan kamu akan menemukan seseorang yang akan mencintaimu juga secara ugal-ugalan. Iya. Anjay. Makanya keren banget ya kita ya. Ugal-ugalan. Gimana kalau judul lagunya Cinta Ugal-ugalan? Cinta ugal-ugalan. Cinta ugal-ugalan. Hey. Kemarin gagal, kamu silam. Boyan aku izin dulu ya. Iya, Aku izin dulu sebentar, aku mau memberikan informasi buat teman-teman yang nonton. Oh iya boleh, Oke. boleh. Jadi aku mau ingetin buat teman-teman yang pada seneng snacking dan snacknya tuh yang anti ribet, yang satset. Ini ada Dilan Matcha Crunchy Caramel, salah satu varian dari Dilan Matcha series. Nih, kita lihat seperti ini. Ini salah satu favorit aku karena kalau buat aku dia jadi temen ngopi. Dilan Matcha Crunchy Caramel punya sensasi rasa yang enak banget karena Dilan Matcha Crunchy Caramel dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha yang enaknya bikin tenang di hati. Jadi kalau misalnya aku jadi kalian nih, harus sedia di tas, di mobil, di mana aja, di kantong juga bisa. Ini buat penelusuran juga cocok nih kayaknya. Jadi kalau misalnya lapar tinggal sat-set, nggak bikin ribet. Dan Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. Oke, Boyan. Iya, Kak Sarah. Kan tadi habis ngomongin your family, Yes. ya kan? Iya. Ini aku mau ada yang datang di sini. Siapa? Teman Kak Sarah yang kasat mata ya? Bukan dong. Coba, ayo sini. Ayo dong, ponakan aku. Wah, tuh. Di, kok bisa sampai sini sih? Bisa dong. Kok bisa sampai Bener sini ya? sih? Ya Emang kan? diantar siapa? Naik ojek. Naik ojek. Gak apa-apa, penting nyampe ya. Kita gak Ya, nyasar ya. nggak apa-apa. Ada lagi nih, sini dek. Siapa lagi? Sini. Oh ini abang ojeknya? Bukan. Lah, lo udah ngapain di sini? Oh iya bener. Tuh. Udah ngapain? Iya. Oh pantesan aja gini, tante.
Tante udah berangkat gitu. Tadi nanyain. Coba ini ponakan. Ini ponakan dari kakak yang pertama. Dari kakak yang pertama. Namanya siapa, Dek? Aku namanya Zaskia. Namanya Zaskia. Ini dari kakak yang pertama. Iya. Ini Di kakak yang kedua. Pasya. namanya siapa? Pasya, Pasya. Umur berapa Pasya? umur 19. 19. Kamu? Aku 20. Kita umur ya 21. Oh iya, beda dikit ya. Iya, beda dikit. Oh terus jadi mereka sama Boyen ya Iya. sekarang? Jadi mereka yang ya udah ini jadi kayak anak aku sendiri. Iya iya. Gimana Pasya? Malu ya? Malu dia. Padahal di rumah malu-maluin ya. Berarti sekarang tinggalnya sama Boyen? Iya sama aku. Ini juga deket, rumahnya deket sama aku juga. Oh iyalah udah 20 tahun udah dewasa ya. Iya ini baru lulus sekolah, ini kemarin lulus sekolah terus kuliah. Yang kakaknya yang pertama udah kerja, tinggal yang satu lagi masih sekolah. Manggilnya apa? Tante Yeyen kalau aku. Oh manggil Tante. Iya dulu Yayan kalau di rumah Oh ya panggilnya. Tante Yeyen. Yayan Coba dari Kia ngelihat sosok Tante Yeyen seperti apa? And then baik, kuat, terus sabar, selalu ngarahin ke hal yang benar gitu. Pokoknya baik. Ini nih kalau misalnya aku kerja, dia selalu WhatsApp. Tante, kalau misalnya aku sedih dia tahu nih. Tante semangat ya. Maaf ya aku ngerepotin mulu. Kalau aku kasih uang kuliah, maaf ya ngerepotin mulu. Terus aku bilang, aku malu tante. Doain aku dapat kerjaan, aku kuliah sambil kerja ya. Kata dia. Aku malu nggak mau kasih duit ke tante mulu katanya. Karena kesian katanya lihat aku kerja. Dia pulang malam gitu. Terus kamu ngeliat Tante Yeyen apa lagi yang kamu lihat yang buat kamu apa ya? Kan dia jadinya seorang Tulang punggung. ya ibu juga ya gitu ya. Dan Gantiin orang tua ya. tanggung jawab sama semua ponakannya juga, sayang, terus sering bikin happy keluarga lah, diajak jalan-jalan keluarga besar sama Tante Yeyen gitu. Sering curhat enggak ke Tante Yeyen? Sering Sering. sih, sering ke kamar ngobrol, cerita bareng. Kalau Pasya ngeliat Tante Yeyen seperti apa? Ya, baik, sabar, terus disiplin, tegas. Kalau pas salah dibilangin, gak boleh gitu. Iya, kalau tegas misalnya ya, ya jadi ngasih tahu ya. Iya aku sebenarnya tuh kalau di rumah Galak ya. ngajarin dia iya. Maksudnya aku nggak banyak ngomong tuh nggak. Aku cuma salah. Kalau misalnya salah, ngaku salah. Jangan pernah udah salah ngeyel gitu. Maksudnya kalau emang salah ngaku aja. Nggak bakalan mati kok ngaku salah gitu kan. Udah ngaku salah, terus minta maaf. Sama saya thank you sama orang. Aku cuman gitu. Ngajarin sama jujur. Yang penting kemana-mana jujur. Makanya dia bilang kalau aku tegas di rumah ya. Karena kalau misalnya salah aku suka ngomong. Saya tolong ya jangan kayak gitu lagi. Kesian loh nenek sama aku. Tante udah capek nih kerja. Nenek juga udah tua. Aku bilang yang bener ya udah lempeng-lempeng aja hidup. Aku bilang gitu. Karena aku bukan nanti kalau suatu saat mereka sukses apa gimana. Aku gak minta apa-apa. Aku gak minta duitnya. Aku gak minta apa nanti kalau suatu saat sukses. Yang penting untuk mereka. Buat mereka aja untuk udah. mereka. Jadi apa yang kamu tanamkan dari sekarang ke mereka ya untuk mereka nantinya ya. Kan bukan soal cari uang aja tapi gimana menjalankan hidup, memperlakukan orang lain. Iya, Pasya sama Kia waktu kemarin Tante Yeyen lagi sedih-sedihnya lagi ada perpisahan yang bikin sakit hati. Gimana kalian ke Tante Yeyen? Sedih banget. Sedih maksudnya kayak Nanten udah effort itu. Terus pokoknya ngeluarin tenaganya banyak banget. Terus malah dijahatin gitu sama orang kayaknya gak banget gitu, gak deserve Nanten buat digituin sama orang gitu. Padahal tantenya baik banget, cuman emang mungkin perjalanan hidup Tante ya. Kalau Pasya gimana Pak? Sedih, kasihan. Ya namanya juga takdirnya ke jalan mungkin kayak gini. Yang penting mah tentunya sehat, bahagia.
Iya, aku cuman ngajarin sama mereka gini, biar pada tahu nih kehidupan. Harus ngejalaninnya harus kuat, sabar. Terus kita tetap walaupun kita keadaannya dijahatin orang apapun, kita jangan lawan sama jahat lagi deh. Yang penting kita baik sama orang. Kita nggak tahu, kita nggak akan dibalas. Mungkin nggak dibalasnya sekarang, mungkin kita nggak tahu nanti ke depan kita dibalasnya sama orang di mana, kita lagi di mana, kita lagi keadaannya kayak gimana. Pasti ada orang yang akan baik sama kita gitu. Aku cuma bilang nih kehidupan harus kuat. Makanya satu, jadilah orang yang nyenengin. Kalau orang nyenengin kemana-mana diterima, bener gak Kak? Iya, bener. Sama orang jujur ya diterima di mana-mana. Kalau misalnya kita udah nyebelin, tukang bohong, udah deh kepercayaan kan orang udah nggak ada lagi. Itu makanya aku belajar sama mereka. Kalau emangnya salah ya ngomong aja. Sorry maaf ya gitu. Namanya kita perjalanan juga manusia pasti akan bikin salah Iya. gitu. Tapi jangan takut untuk kita mengakui dan akhirnya kita minta maaf ya. Iya. Ini sayang banget sama Tante Yayan ya. Oh lucu banget, aku sedih ngeliat ini. Tapi kalian bertiga, aku ngeliat kalian bertiga kayak senang, nggak apa-apa. Aku senang ngeliat kalian bertiga gitu karena kedekatannya itu kan apa ya benar-benar jadi satu keluarga yang Iya. utuh yang saling menyayangi gitu karena nggak semua keluarga juga punya privilege atau keberuntungan seperti kalian karena kalian benar-benar deket Iya. gitu bahkan ada keluarga yang utuh belum tentu bisa sedekat Iya. kalian gitu. Makanya kayak misalnya kita masing-masing kayak punya masalah, kayak mereka juga kayak, tante aku udah ngelamar kerja tapi belum terima-terima. Aku bilang, ya sabar ya, kita saling nguatin. Makanya kalau misalnya hari Minggu aku selalu weekend pasti kita pergi ya makan, terus kayak ada masalah apa dihituin. Makanya dari situ kita saling nguatin. Untungnya nih Kak, aku udah mereka gitu. Jadi kayak kemarin mama sempat sakit kan, kayak nggak bisa jalan gitu. Ya aku sendiri nggak mungkin kuat yang angkat mama Iya, ya. jadi Untung harus- ada mereka gitu, udah pada gede alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya udah pada gede masih bisa ngebantu aku gini. Udah tante kerja aja, ntar nenek yang aku jagain. Oh iya, terus kayak nek yang beliin makanan, terus beliin obat, nganterin ke rumah sakit. pada bantuin ya. Kia berapa ada adik-adik? Enggak, aku kakak. Oh kamu Aku 2 bersaudara, jadi aku Berdua? punya kakak. Oh, Jadi, punya kakak. iya. Masing-masing kakakku punya 2 anak, dia punya adik. kakaknya umur berapa? Aku kakaknya udah umur 25 25. tahun. Oh udah 25 udah kerja iya. ya. Kalau kamu ada adiknya. Adiknya umur berapa? 18 tahun. Oh 18. Iya, sekolah. Total berapa ponakan? 4. Oh totalnya ada 4 4. ponakan tapi udah gede-gede semua Iya. bisa apa ya saling bantuin ya. Makanya pas waktu orang tuanya ada kakak bapaknya nggak ada. Ya, waktu itu pas lagi pada sekolah tuh lagi sedang-sedang yang satu SMP, satu masih SD gitu. Ya udahlah bisa. Makanya aku cuma ngomong udah nggak ada siapa-siapa ya kita, maksudnya udah nggak ada ayah gitu, ibaratnya udah nggak ada pilarnya nih. Sekarang pilarnya tante nih. Maksudnya kalau apa-apa ngomong ya. Kalau pilar akunya doain aja aku sehat terus karena kalau aku rubuh, iya makanya gimana nih gitu kan. Aku cuma doain aja sehat, banyak rezeki gitu. Amin. Makanya aku suka ini Kak, kalau misalnya mama tuh kan paling seneng ngumpulin saudara. Pasti di rumah bikin acara di keluarga, ngumpulin semua keluarga besar ya. Iya. Karena mama senang kalau ngumpul sama keluarga besar gitu. Kayak ayo mumpung pada sehat ngumpul semua silaturahmi. Jadi aku selalu yang nyambungin silaturahmi ke saudara-saudara gitu. Biar pada ngumpul aku seneng gitu. Karena itu ya, tapi aku juga jadi belajar dari kamu, dari mama nih. Kamu ngomong gini, maksudnya kadang-kadang tuh kita terlalu sibuk ya. Terlalu sibuk, jadi gak ada waktu untuk kumpul sama keluarga. Kayaknya penting juga ya, bikin sebulan sekali aja. Iya. Ngumpul sama keluarga besar itu mumpung masih ada. Iya, masih pada sehat. Kita ketemu nggak usah yang mewah-mewah lah, ngumpul aja kita beli Bakar-bakar kita di rumah, liwetan. Iya bener gitu. Karaokean di rumah. Iya. Terus kadang kalau misalnya lagi ada rezeki kita jawab pila ya di mana kita ngumpul. Iya juga ya, seru banget keluarganya. Makanya kayak kemarin gitu. Kita untungnya punya keluarga yang kayak kompak gitu Kak. Jadi kalau misalnya ada yang lagi sakit kita rame-rame nengokin.
kayak film sidul lah gitu ya. Astagfirullahaladzim, kayak film jadul ya? Iya kayak film sidul ya. Di rumah sakit rame banget suara kita kenceng-kenceng. Apa diusir gak? Iya. Aku cuma begini, jangan kenceng-kenceng yang sakit pada bangun semua nih gitu kan. Iya lagi. Terus Pasya mau ngelihat Tante Yayan, Pasya mau ngomong apa sama Tante Yayan? Bilang terima kasih. Terima kasih udah ngebiayain bisa sekolah. Semoga uang yang pernah Tante Yayan biayain buat Pasya diganti lebih dari sebelumnya. Disehatkan, Amin. dipanjangkan umurnya, didapatkan jodoh yang emang benar-benar sayang sama Tante Yayan, Amin. tanggung jawab. Makasih ya Pasya ya udah mau berbagi di sini. Aduh. Kalau Tante Yayan sih berharap mereka ini ya semuanya ya kan aku nggak selalu muda nih, pasti dari tua. Sekarang udah pada sekolah, udah lulus, udah dapat kerjaan bagus. Amin. Ingat sama ibunya. Terus ya udah ya. Kalau kalian juga kan, maksudnya sekolah, biaya-biaya buat ibu. Pokoknya sebagian ibunya masing-masing ya. Iya, amin. Masih pada sehat. Kalau Kia mau bilang apa sama Tante Yayan? Makasih Tante Yayan udah bantuin aku terus, support aku terus, biayain aku. Maafin aku masih ngerepotin Tante Yayan terus. Bikin Tante Yayan susah. Kan udah kewajiban kan yang ada tante. Kan tante sekarang jadi orang tuanya. Kalian semua ya. Semoga Tante Yayan dapat jodohnya lebih baik, sehat terus, lancar rezekinya. Amin. Oh, tepuk tangan dong guys. Aku belajar banyak sekali dari kalian hari ini. Terima kasih udah mau berbagi di Bicara Sama-sama Kak Sarah. ya. Makasih ya. Karena aku ngelihat kalian diingetin lagi akan kasih sayang keluarga sih. Benar. Dan apa ya, kadang-kadang tidak perlu sedarah juga itu bisa menjadi keluarga. Iya. Benar. Dan kadang-kadang nih orang suka kayak gini. Mumpung masih ada semuanya, mereka tuh kayak nggak mau ngumpul, nyisain waktu aja susah kan. Nanti kalau udah nggak ada tuh baru berasa. Keluarga itu ya paling utama gitu. Iya. Siapa nerima kita di saat kita lagi down jatuh? Iya. Pasti kan yang pertama keluarga. Ya kan? Iya lagi. Ya kan emang keluarga nggak ada semuanya, yang ada yang bahaya. Kita ya namanya keluarga ada dinamikanya ya. Ada yang bahaya, ada yang ribetin, ada yang suka minjem duit, apa segala macam. Iya, Ada aja kan Kak. Ada aja ya, benar lagi. Ya kalau misalnya ada kasih, kalau kagak ada ya udah. Harus support aja gitu. Kayak ya udahlah semua itu. Ya bener sih kayak film-film Keluarga Cemara itu bener ya. Keluarga paling utama, dan jangan lupa kalau misalnya lagi pada sehat, kumpul semua sama keluarga mumpung masih ada. Kalau udah nggak ada, gimana, di telepon udah nggak bisa. Udah kayak itu tuh lagu yang sesi potret kan. Tuh kalau denger lagu itu sedih banget kan ya. Bener ya kan, nggak ada. Boyan makasih ya Boyan. Thank you so much. Sama-sama Kak Sarah. Kak Sarah terus ya. Bahagia terus juga ya. Amin. Thank you. Makasih. Aku diingetin lagi tentang keluarga sih sebenarnya. Thank you ya Kak. Pasya, Kia, terima kasih ya. Saling jagain ya, saling jagain ya. Pasya juga ya, saling jagain ya. Makasih Saling jaga terus. Mudah-mudahan yang nonton Bicara kali ini juga mendapatkan pesan yang aku dapatkan, bahwa kadang-kadang kita lupa ya, kita terlalu sibuk dengan kehidupan. Kita cari uang tapi kita melupakan keluarga itu. Kebersamaan keluarga ya. Kebersamaan keluarga dan Support keluarga. ya, keluarga itu kan kita kalau ada apa-apa mau kemana, yang pasti nomor satu yang akan datang pasti ya kalau masih ada bapak, ibu, adik-adik gitu, menerima kekurangan dan kelebihannya. Dan pasti manusia kan ada kurang dan lebihnya gitu. Yang penting harus saling menjaga. Betul, mumpung masih ada dijaga. Mumpung masih ada. Terakhir, pesan Boyan untuk mereka? Pesannya buat mereka, ya mudah-mudahan ke depannya ngadepin kehidupan ini, ya harus kuat, harus sabar. Yang penting
Aku cuman ngasih pedoman di hidup mereka, jujuran, terima kasih sama orang, terus attitude-nya harus bagus sama orang. Sama jangan lupa kalau misalnya orang udah baik sama kita, say thank you. Walaupun walaupun nggak dengan uang itu, tapi kayak say thank you, terima kasih sama orang. Kayak gitu. Oke, terima kasih Boyen dan keluarga. Makasih ya. Ya Allah, seneng deh aku. Seneng banget makasih ya. Jadi kan kita kan Jadi apa bikin gimana? duo mistik ya. Iya, gimana tadi Iya. lagunya ya? Apa tadi ugal-ugalan Cinta ugal-ugalan ya? Cinta Coba. ugal-ugalan, dulu gagal, sialan. Oke ya. Ya, nanti kita bikinin Malu deh, baru kali ini saya nyanyi di perbankan saya. Malu. Makasih Pas ya Mas. Makasih ya. Biar tahu tuh, tante lu nyari begini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode bicara berikutnya. Dadah. Dadah. Ugal-ugalan. Malu Kak? Malu.